Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 UTS Mata Kuliah Kita Selekta Statistika yang beranggotakan saya Dudi Mulyanto 119165052 dan rekan saya Romilin Tika Sinaga, NIM 119160015. Saya Tri Lestari, NIM 119167070. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan soal UTS Mata Kuliah Kita Selekta Statistika yang berjumlah 3 soal atau 3 permasalahan yang diberikan. Yang pertama, diberikan permasalahan di mana diketahui bahwa Test Studio adalah perusahaan video game yang berencana untuk merilis judul AAA baru di musim liburan berikutnya. Jadi, Departemen Pemasaran melihat jumlah penjualan game AAA mereka sebelumnya dari tahun 2020 untuk mengembangkan formula promosi terbaik untuk game baru mereka. Berikut ini adalah angka penjualan game flagship 2020 mereka sehubungan dengan besaran diskon yang diberikan. Baik, di sini terlihat bahwa diberikan angka penjualan dan juga diskon yang sesuai dengan angka penjualan tersebut. Selanjutnya, dari data tersebut dapat dibuat scatterplot sebaran datanya menggunakan Python, di mana langkah pertama yang kita lakukan yaitu ada 3 bagian. Kita harus membuat 3 bagian dalam Python. Yang pertama, bagian pertama kita harus mengimport package-nya terlebih dahulu, atau pada baris pertama, bagian pertama ini merupakan perintah untuk menampilkan array supaya array dapat digunakan. Yang kedua, untuk menampilkan file ataupun mengimport sebuah data atau struktur data. Yang ketiga, baris ketiga digunakan untuk menampilkan plot ataupun gambar. Yang baris keempat ini merupakan library untuk menampilkan berbagai macam kurva. Dan di bagian yang kedua ini merupakan pendefinisian dari file yang akan kita masukkan ke dalam Python. Nah, di sini terdapat inisialisasi juga atau definisi dari X dan Y. Kemudian di bagian ketiga di sini merupakan perintah untuk menampilkan gambar sebaran scatterplot dari sebaran data yang telah diberikan. Nah, berikut merupakan output jika program tersebut dijalankan dan ditampilkan atau dihasilkan gambar scatterplot sebaran data sebagai berikut. Nah, selanjutnya mereka berencana untuk membuat analisis regresi dari dataset ini. Ahli statistik dari Departemen Pemasaran memiliki beberapa pilihan kemungkinan fungsi yang cocok. Terlihat bahwa terdapat 4 fungsi yang diberikan. Yang fungsi tersebut kita dituntut untuk memeriksa apakah fungsi yang sesuai untuk fungsi regresi dari data tersebut dan juga beserta alasannya. Nah, dari hasil diskusi yang telah kami diskusikan, kita dapat mendapatkan sebuah solusi, di mana solusi ini kita dapatkan dengan cara yang sama dari sebelumnya. Dan juga di sini ada kita memasukkan fungsi-fungsi yang telah diberikan atau definisi dari fungsi-fungsi regresi yang akan kita plotkan ke dalam program Python. Langkah selanjutnya di sini terdapat library script optimize import curve. Di bagian ini kita disajikan untuk menampilkan kurva ataupun garis regresi yang sesuai. Kemudian untuk selanjutnya diberikan plot atau digambarkan perintah untuk menampilkan plot dan juga garis regresi yang sesuai beserta dengan fungsinya. Ketika program ini dijalankan di Python, maka akan ditampilkan masing-masing. Jika untuk grafik penjualan, untuk grafik model fx sama dengan ax plus g seperti ini jika digambarkan ditampilkan. Selanjutnya untuk grafik model gx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c seperti ini terlihat bahwa terdapat perbedaan dari masing-masing fungsi. Nah, mungkin kita tampilkan terlebih dahulu untuk keempat fungsinya. Fungsi yang ketiga dan keempat seperti ini. Untuk yang HX didapatkan bahwa grafik model penjualannya sebagai berikut, dan juga untuk grafik model CX sama dengan AX plus BX plus C sebagai berikut. Nah, dari keempat model tersebut setelah kami diskusi, kami sepakat bahwa dari masing-masing fungsi didapatkan model yang sesuai, yaitu model GX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, yaitu fungsi yang kedua. Karena jika dibandingkan dengan model grafik dari fungsi-fungsi yang sebelumnya, grafik fungsi GX terlihat lebih mengikuti persebaran datanya. Karena juga jika dilihat dari plot datanya, pada tabel yang diberikan terlihat bahwa data tersebut naik, sehingga kurang tepat jika kita melihat garis regresi tersebut dengan menggunakan fungsi linear fx sama dengan ax plus b, ataupun fungsi jx sama dengan a lebih bx plus c, maupun fungsi hx atau fungsi eksponensial dari ax plus c plus c. Berikut merupakan grafik model penjualan dari kurva GX atau fungsi GX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana di sini terlihat bahwa data-data tersebut mengikuti atau jarak data dari garis tersebut sangatlah pendek atau sangat dekat dibandingkan dengan kurva ataupun grafik model yang lainnya. Selanjutnya, di sini salah satu analisis senior mengatakan bahwa kita harus mengabaikan data baris pertama, yaitu ketika diskonnya 0% dan menghapusnya sebelum proses regresi. Nah, di sini kita dituntut untuk menganalisis proses tersebut dan apakah kita setuju dengan salah satu analisis dari senior tersebut. Nah, di sini telah kami diskusikan bahwa data setelah baris pertama dihilangkan, yaitu ditampilkan sebagai berikut. Kemudian
permasalahan tersebut dapat kita selesaikan menggunakan program Python sama seperti langkah yang sebelum-sebelumnya kita mendefinisikan data dan juga menghapuskan data baris pertama dan juga mengimportkan ke dalam program Python. Dan di sini didefinisikan bahwa data ketika baris pertama dihilangkan sebagai soal 1c.csv, dan maka ketika program Python ini dijalankan maka akan menampilkan output sebagai berikut. Berikut merupakan grafik model penjualan untuk fungsi GX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana di sini jika baris pertama ataupun data pertama dihilangkan, terlihat bahwa grafik ataupun garis dari regresi tersebut sangat mengikuti pola persebaran datanya, atau data-data tersebut jarak garis merah terhadap data-data atau yang silang ini sangat dekat. Menurut pendapat kami setuju dengan analisis tersebut, yaitu analisis tadi, karena jika kita menghapus data baris pertama, garis fungsi regresi yang diperoleh akan berbeda dari fungsi sebelumnya dan akan membuat garis regresi tersebut lebih tepat mengikuti persebaran datanya. Untuk permasalahan berikutnya menggunakan pustaka Electrically Optimized dari Python, kita dituntut untuk menentukan fungsi regresi, di mana jawaban akan berbeda tergantung pada jawaban kami dari soal B dan C. Setelah itu, tuliskan fungsi-fungsi tersebut dan buat grafik pada sumbu yang sama dengan scatterplotnya, di mana penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari permasalahan sebelumnya, dari program Python sebelumnya juga, kita mendapatkan grafik model GX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana untuk yang gambar sebelah kiri ini merupakan data grafik sebelum data pertama dihilangkan. Didapatkan nilai A yaitu sebesar 503,64, nilai B-nya itu sebesar minus 637,82, dan nilai C-nya itu sebesar 474,81, sehingga fungsi regresi untuk grafik model GE ketika baris pertama belum dihilangkan, yaitu Y sama dengan 503,64 X kuadrat dikurang 637,82 X ditambah 474,81. Dan untuk yang sebelah kanan ini merupakan grafik model GX ketika baris pertama ataupun data pertama dihilangkan, di mana didapatkan nilai A-nya itu sebesar minus 1686,58, nilai B-nya sebesar 829,62, nilai C-nya sebesar 262,36, sehingga didapatkan fungsi regresinya itu yaitu Y sama dengan minus 1686,58 X kuadrat ditambah 829,62 X ditambah 262,36. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk soal berikutnya yaitu temukan nilai R kuadrat dari regresi ini dan tuliskan signifikansi dari nilai ini. Nah, di sini kami untuk menentukan nilai R kuadrat dari regresi ini, kami menggunakan Microsoft Excel untuk menentukan regresi statistiknya, di mana data yang kami inputkan itu data awal yang diberikan pada soal. Nah, untuk diskon itu merupakan variabel X-nya dan penjualan itu merupakan variabel Y-nya. Nah, setelah dilakukan proses perhitungan, diperolehlah nilai R kuadratnya itu sebesar 0,643909 813. Nah, kemudian signifikansi dari R kuadratnya diperoleh nilai sebesar 0,572691776. Nah, untuk soal berikutnya, gunakan regresi untuk menemukan angka penjualan yang diharapkan ketika diskonnya adalah 35% dan 70%. Nah, kemudian akan dilihat apakah jawaban yang kami berikan itu masuk akal. Nah, di sini untuk fungsi regresi yang kami pilih yaitu fungsi yang GX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di mana untuk kasus yang sebelum data baris pertama dihilangkan, kami peroleh fungsinya itu GX sama dengan 503,64 X kuadrat minus 637,82 X plus 474,81. Nah, ketika nilai diskonnya atau X-nya itu sama dengan 35% atau 0,35, setelah disubstitusikan ke dalam fungsi yang sudah kami peroleh, diperolehlah nilai angka penjualannya yaitu sebesar 313,2689. Nah, ketika nilai diskonnya sebesar 70% atau 0,7, kami peroleh angka penjualannya yaitu 275,1196. Di sini kasus yang kedua yaitu kasus data ketika baris pertama dihilangkan. Nah, fungsi yang kami peroleh yaitu GX sama dengan minus 1686,58 X kuadrat ditambah 829,62 X ditambah 262,36. Nah, ketika diberikan nilai diskonnya atau X-nya sama dengan 35% atau 0,35, maka kami memperoleh angka penjualannya yaitu sebesar 346,121. Nah, ketika diskonnya itu sebesar 70% atau 0,7, maka kami memperoleh angka penjualannya yaitu 16,67. Nah, dari sini fungsi yang kami pilih yaitu fungsi GX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C merupakan masuk akal. Nah, kenapa? Karena di sini ketika angka penjualannya itu semakin kecil, maka diskon yang diberikan itu semakin besar. Baik, di sini saya akan melanjutkan permasalahan kedua. Permasalahan kedua diberikan Kiana Med, anak perusahaan lain dari Kiana Corporation di bidang medik, baru-baru ini mengumumkan bahwa setelah ada bulan-bulan penelitian mereka menemukan metode pengujian virus corona baru yang hanya membutuhkan air liur subjek untuk mendeteksi SARS-CoV-2, penyebab infeksi virus corona. Mereka menyebutnya speed test.
Ini diambil dari nama metode pengujian karena subjek hanya perlu meludahi preparat, khususnya cara yang jauh lebih nyaman dibanding dengan usap bagian dalam hidung atau tenggorokan dengan tes PCR. Riana Med juga mengatakan, speed test lebih murah daripada tes PCR, dengan tetap menjaga angka akurasi karena mereka mendorong produk baru menjadi standar emas baru dalam pengujian virus corona. Dalam artikel mereka yang baru-baru ini diposting dari situs web mereka, Departemen Penelitian dan Pengembangan Riana Med memposting conclusion matrix dari uji coba mereka sebagai berikut. Baik teman-teman, terlihat dari tabel ini untuk bagian kiri atas, ketika awalnya dia positif COVID, ternyata setelah dites dia terdeteksi positif. Itu sebanyak 35 data. Dan untuk di sebelah kanan atas, awalnya dia positif COVID, dan ternyata setelah dites dia terdeteksi negatif COVID. Itu sebanyak 3 data. Kemudian untuk kiri bawah, awalnya dia negatif COVID, ternyata setelah dites dia terdeteksi positif COVID, itu ada sebanyak 23 data. Dan sebelah kanan bawah, ketika awalnya dia negatif COVID dan setelah dites ternyata dia terdeteksi negatif COVID juga. Dan ini sebanyak 939. Nah, dengan menggunakan tabel yang diberikan, maka ada beberapa pertanyaan yang diberikan untuk permasalahan ini. Yang pertama, nyatakanlah bilangan true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Dan diketahui untuk akurasi tes PCR adalah 98,7%. Nah teman-teman, dari tabel matriks ini kita dapat setelah kita diskusikan ternyata yang paling berbahaya itu adalah ketika awalnya dia positif COVID dan setelah dites ternyata dia negatif COVID, dan itu ada sebanyak 3 data. Maka dari itu kami dapat menyimpulkan untuk true positif ada 35 data dan false negatif ada 3 data, false positif ada 23 data, dan true negatif ada 939 data. Untuk pertanyaan kedua, hitunglah tingkat akurasi untuk speed test dan putuskanlah apakah klaim bahwa akurasi mendekati tes PCR dapat diterima. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa rumus akurasi sama dengan false negatif ditambah true negatif itu dibagi dengan true positif ditambah false negatif ditambah false positif ditambah dengan true negatif. Setelah memasukkan nilai-nilai dari setiap parameter tadi, diperolehlah nilai akurasi untuk speed test ini sebesar 97,4%. Klaim ini dapat kami terima dikarenakan akurasi dari speed test mendekati dengan akurasi tes PCR. Dapat kita lihat juga bahwa 97,4% itu mendekati 98,7%. Untuk pertanyaan ketiga, seorang profesor statistik mengkritik klaim ini dengan mengatakan bahwa kumpulan sampel dalam penelitian ini bias, sehingga membuat klaim akurasi tinggi menjadi tidak valid. Berikan alasan yang memungkinkan mengapa profesor tersebut mengatakan hal tersebut. Nah, setelah kami diskusikan, alasan profesor mengklaim bahwa akurasi tinggi dari speed test menjadi tidak valid itu dikarenakan karena nilai akurasi speed test mendekati nilai akurasi pada tes PCR. Sedangkan harga tes PCR itu lebih mahal daripada harga speed test, sehingga akan mengakibatkan orang-orang akan lebih memilih speed test karena kan akurasinya tinggi mendekati tes PCR dan harganya jauh lebih murah daripada tes PCR. Untuk pertanyaan selanjutnya, itulah tingkat recall dan precision, dan kemudian berikan alasan mengapa parameter ini akan menjadi metrik yang lebih baik untuk mengukur keandalan pengujian dibandingkan dengan akurasi keseluruhan. Nah, teman-teman, sebelumnya kita juga sudah mengetahui bahwa rumus recall itu sama dengan true positif dibagi dengan true positif ditambahkan false negatif, dan precision sama dengan true positif dibagikan dengan true positif ditambah false positif. Nah, setelah memasukkan nilai-nilai setiap parameternya, kita mendapatkan recall itu sebesar 92,1% dan precision itu sebesar 60,3%. Nah, untuk alasan kenapa recall dan precision ini akan menjadi titik pengujian yang lebih bagus dibandingkan akurasi keseluruhan, karena kita tahu bahwa ketika kita memilih algoritma recall itu tinggi, jika jumlah data false positif itu lebih baik daripada false negatif. Dan jika kita sesuaikan pada data yang kita miliki, false negatif itu lebih berbahaya daripada false positif. Karena pada kasus ini kita sangat-sangat tidak menginginkan false negatif, sehingga kita tidak menginginkan false negatif. Maka algoritma untuk recall tinggi ini dapat cukup baik, sehingga dapat kita simpulkan baik sebagai acuan pengujian. Kemudian untuk algoritma precision tinggi, itu artinya ketika kita lebih menginginkan true positif dan tidak menginginkan false positif. Dan setelah kita diskusikan pada kasus ini, kita lebih menginginkan terjadi si true positif daripada si false positif. Kemudian untuk alasan mandang dengan akurasi keseluruhan, bahwa akurasi keseluruhan itu dapat kita pilih akan lebih baik itu ketika jumlah data false negatif dan false positif itu sangat-sangat mendekati. Nah, setelah kita telah melihat data pada kasus ini, itu false negatif itu ada berjumlah 3 data dan false positif itu ada 23 data. Setelah kita menghitung, selisihnya ada sebesar 20 data, dan itu dapat disimpulkan sangat-sangat jauh atau tidak mendekati, sehingga boleh kita simpulkan bahwa akurasi keseluruhan itu kurang baik menjadi pengujian andalan dalam kasus ini. Baik, masuk ke permasalahan ketiga, yaitu anak perusahaan yang berbeda dari Triana Corporation adalah startup yang bergerak di bidang food delivery. Departemen analisis data mereka mengumpulkan data dari beberapa pesanan pertama. Mereka mencoba mengoptimalkan pengalaman pelanggan saat menggunakan aplikasi. Matriks untuk ini adalah apakah pelanggan bersedia memberikan ulasan bintang 5 tentang pengalaman memesan makanan yang baru saja mereka alami. Nah, di sini para ahli statistik juga menguraikan beberapa fitur dari pesanan dengan harapan mereka dapat menemukan pola pesanan yang kemungkinan besar akan diberi peringkat 5 bintang. Nah, mereka mengumpulkan data dari 8 pesanan pertama dalam tabel berikut.
Nah, di sini terlihat bahwa terdapat instan 8 dengan beberapa fitur-fitur pesanan. Pertama ada food type, kemudian ada fitur delivery time, ada fitur chat, kemudian ada fitur food price, ada fitur tips, dan ada fitur 5 star. Nah, di sini instance ke-9 adalah data dummy berikut, yaitu X sama dengan data food type itu meal, kemudian delivery time-nya lebih dari 45 menit, kemudian chat-nya lebih dari 3 baris, dan food price-nya itu $20 atau lebih, dan tips-nya penilaiannya yes. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu menggunakan handling distance untuk menentukan dua instan terdekat ke X dari tabel. Nah, di sini terdapat sintak pada program Python untuk menginputkan data 8 pesanan pertama dari soal. Nah, di sini didefinisikan pada program Python-nya df sama dengan pd.read_csv. Kemudian dalam kurung soal 3.csv ini merupakan data dari tabel pesanan sebelumnya. Nah, kemudian akan kami print, kemudianlah muncullah data pada data 8 pesanan pertama yang di sini sudah kami berikan penilaian. Nah, catatan penilaian yang kami berikan pada data tersebut yaitu untuk fitur food, ketika food meal kita berikan nilai 0, kemudian snack 2 dan drink 1. Nah, kemudian ketika fitur delivery time, ketika 45 menit atau kurang nilainya 1, kemudian lebih dari 45 menit nilainya 0. Nah, kemudian untuk fitur chat, ketika 3 baris atau kurang penilaiannya 1, dan ketika lebih dari 3 baris penilaiannya 0. Ketika fitur food price, saat harganya itu kurang dari $20 nilainya 1, dan ketika harganya $20 atau lebih penilaiannya 0. Kemudian untuk fitur tipsnya, untuk no itu 0 dan yes itu 1. Dan untuk fitur 5 starnya, untuk no 0 dan yes itu 1. Nah, di sini untuk instan ke-9 yaitu penilaiannya 0, 0, 0, 0, 1. Nah, dari tabel tersebut kami memprediksi nilai 5 star pada data instan ke-9 yaitu 0. Nah, di sini karena terlihat bahwa jarak data terdekat dengan instan 9 yaitu ada 2. Yang pertama instan kedua dengan penilaian fitur-fiturnya yaitu 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, kemudian pada instan ke-7 penilaiannya itu 2, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, dengan kedua jarak instan terdekat tersebut, masing-masing nilai 5 starnya itu 0. Nah, di sini artinya pelanggan itu tidak memberikan ulasan bintang 5 pada pesanan makanan yang diberikan oleh perusahaan. Dari permasalahan soal yang ini maka diperoleh 2 instan terdekat ke instan 9, yaitu instan kedua dan instan ke-7. Dengan penilaiannya itu 0, yang artinya pelanggan tidak memberikan penilaian bintang 5. Masalah yang D, dengan menggunakan jawaban dari bagian A, kami menggunakan algoritma 2 nearest neighbor untuk menentukan apakah instan X akan berakhir dengan penilaian pelanggan bintang 5. Nah, di sini pada bagian pertama, kami akan mendefinisikan dari data yang kami peroleh dari jawaban pada soal yang A, yaitu data instan kedua dan instan ke-7. Dengan kami mendefinisikan df sama dengan pd.read_csv dalam kurung soal 3b.csv. Nah, soal 3b ini jawaban dari soal yang bagian A, yaitu instan kedua dan instan ke-7. Nah, kemudian di sini data tersebut kami import ke dalam program Python. Nah, langkah selanjutnya kami akan men-testing datanya dari fitur-fitur yang ada pada tabel. Nah, kemudian di sini ada instan ke-9 dengan penilaian fitur-fiturnya itu 0, 0, 0, 0, 1. Nah, kemudian di sini kami menggunakan using pandas to extract fitur from CSV file, di mana X-nya di sini kami mendefinisikan fitur-fitur yang ada pada tabel 8 pesanan pertama. Nah, kemudian fitur-fitur ini akan kami print yaitu dengan sintak print X. Nah, kemudian di sini ada X sama dengan np.array X. Nah, kemudian Y di sini kami akan mendefinisikan hasil prediksi klasifikasi yang akan di outputkan nanti. Nah, kemudian di sini ada pustaka library from square neighbor import nearest neighbor classifier, di mana kami di sini mendefinisikan rules nearest neighbor-nya yaitu knn_clv sama dengan nearest neighbor classifier dengan k-nya itu 2. Nah, k-nya sama dengan 2 ini merupakan data instan 2 data instan terdekat dari data instan ke-9. Nah, kemudian untuk sintak yang terakhir yaitu kita akan men-testing data penilaian bintang 5. Nah, di sini sintaknya yaitu print knn_clv.predict data instan ke-9. Artinya di sini nanti akan menghasilkan output hasil nilai bintang 5. Nah, setelah kami jalankan programnya, maka akan diperoleh hasil output berikut, di mana di sini data ke-0 ini dengan penilaian fitur food-nya 0, kemudian delivery time-nya 1, chat-nya 0, food price-nya 1, dan tips-nya 0. Data yang ke-0 ini merupakan data instan kedua. Nah, kemudian data yang ke-1 ini dengan penilaian fitur food-nya 2, kemudian delivery time-nya 0, chat-nya 1, food price-nya 0, dan tips-nya 0. Ini merupakan data instan ke-7. Nah, dari sini kemudian kami peroleh prediksi dari program Python yang sebelumnya, diperoleh nilai bintang 5-nya itu 0. Nah, artinya di sini pelanggan tidak memberikan penilaian bintang 5. Baik, untuk permasalahan soal yang C, yaitu buatlah program pada Dipnode yang menjalankan algoritma 3 nearest neighbor menggunakan dataset dari tabel sebagai data training. Nah, di sini nanti gambarkan apa hasil dari instan X jika kita menggunakan program predictor. Nah, pada slide terlihat bahwa di sini terdapat sintak program Python, yaitu pada program k-nearest neighbor. Di sini ada pustaka from square neighbor import k-nearest neighbor classifier dengan definisi knn_clf sama dengan k-nearest neighbor classifier-nya dengan nilai k-nya itu 3.
Nah, nilai K sama dengan 3 ini kami peroleh dari data di soal yang diberikan. Nah, setelah itu kami akan men-testing datanya, apakah data dari ke-9 ini menghasilkan bintang 5. Nah, setelah kami print sintaknya itu berupa print knn_clf.predict data ke-9, muncullah output penilaian yaitu 1. Nah, di sini artinya pelanggan memberikan penilaian bintang 5 terhadap pesanan yang diterima. Baik, itulah tadi pemaparan dari hasil dan pembahasan soal UTS Kapitalisasi Statistika dari kelompok kami. Harapan kami semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.